Apakah harus konsumsi protein di anabolic window atau tepat setelah latihan? Enggak juga. Jadi nggak usah buru-buru minum susu protein atau makan setelah latihan, apalagi sampai bela-belain nggak mandi dulu. Sekarang aku mau kasih tahu beberapa hal yang perlu kamu tahu tentang nutrisi dari mulai protein, karbohidrat, dan lemak, agar kamu bisa susun strategi yang sesuai buat capai tujuan kamu dengan cepat dan agar kamu nggak kemakan hal-hal gak penting kayak anabolic window tadi. Di video ini aku cuma bakal bahas nutrisi makro dan perannya dalam pembentukan otot kamu berdasarkan penelitian. Kita mulai dari protein. Walaupun banyak perintilan kayak sumber protein dan waktu konsumsi protein, yang harus kamu jadiin prioritas pertama adalah jumlah konsumsi protein kamu. Kalau kamu disiplin konsumsi protein sebelum dan sesegera mungkin setelah latihan, tapi kamu nggak penuhi kebutuhan protein kamu buat pembentukan otot, yaitu sekitar 1,6 sampai 2,2 gram per kilogram berat badan, hasil kamu nggak akan maksimal. Mending kamu konsumsi kapan aja asal kebutuhannya terpenuhi. Itu hal pertama tentang protein, jumlahnya. Kedua, massa protein sintesis atau sintesis protein otot mencapai maksimal ketika kamu konsumsi 20-25 gram dalam satu kali makan atau konsumsi. Ini nggak berarti proteinnya bakal kebuang kalau kamu konsumsi lebih dari batas ini. Tapi kamu nggak akan dapat manfaat signifikan dari mengkonsumsi lebih banyak protein, seenggaknya buat sintesis protein otot. Ketiga, sintesis protein otot punya periode refraktori selama 90 menit. Artinya sintesis protein otot gak bisa dimaksimalin lagi dalam periode 90 menit. Jadi kamu bisa bagi waktu makan atau konsumsi protein kamu dengan jarak lebih dari 90 menit. Keempat, kamu harus bagi konsumsi protein kamu berdasarkan ketiga faktor tadi, menjadi 3-6 kali dalam sehari. Jadi per hidangan kamu bakal makan sekitar 0,4-0,55 gram per kilogram berat badan per serving. Oke, kita lanjut ke karbohidrat. Anabolic window juga nggak terlalu berlaku buat karbohidrat. Katanya konsumsi protein dibarengi karbohidrat segera setelah latihan bisa ningkatin penyerapan protein, manfaatnya dan sintesis protein otot. Tapi itu nggak terbukti. Kenapa gitu? Karena resintesis glikogen bisa berjalan selama 24 jam. Setelah latihan, glikogen di otot berkurang maksimal sekitar 40% ya kalau dari latihan beban. Dan pengisian kembali glikogen ini berjalan selama 24 jam. Kamu punya waktu yang panjang buat ngisi glikogen dan persiapin diri kamu buat latihan selanjutnya di keesokan hari dengan konsumsi cukup karbohidrat. Jadi nggak perlu buru-buru konsumsi karbohidrat langsung setelah latihan. Ketiga, kebutuhan karbohidrat buat hypertrofi adalah 3-8 gram per kilogram berat badan per hari. Ini kalau kondisi kamu hyperkalorik atau isokalorik ya. Kalau kamu dalam kondisi defisit kalorik itu beda lagi. Kalau kamu latihan tapi sama sekali nggak makan dulu atau makan sedikit banget, kamu bisa minum minuman yang ngandung sekitar 30-60 gram karbohidrat buat mencegah penguraian otot yang bisa diakibatkan oleh latihan berbasis hypertrofi yang berdurasi sekitar 90 menit. Kalau kamu latihan sekitar 1 jam dengan intensitas tinggi dan beban berat tanpa pre-workout dan gak makan dulu, aku juga saranin buat minum minuman berkarbohidrat. Terakhir kita bahas lemak. 20-35% dari total kalori intake atau total asupan kalori kamu harus terdiri dari lemak. Kalau kurang dari itu, rasio kortisol dan testosteron kamu bisa keganggu. Kedua, lemak itu lebih lambat buat dicerna. Jadi kalau waktu makan kamu jauh dari waktu latihan kamu, proporsi lemak pada makanan sebelum latihan kamu bisa diperbanyak. Tapi kalau kamu konsumsi pre-workout, ini beda lagi. Itu dia nutrisi yang perlu kamu tahu buat ngebentuk otot. Kalau kamu pengen progres latihan kamu dipercepat dan dipermudah, kamu bisa daftar ke GPT melalui link di bio atau di deskripsi. Atau kamu bisa follow akun-akun GPT biar bisa dapetin konten berkualitas lainnya. Like dan share video ini ke teman gym kamu biar mereka bisa dapetin info berharga ini. GPT out.